Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini, dan kita ada di episode kedua dari The Journey of Making a Mechanical Keyboard, dan sekarang udah jadi keyboardnya ya, baru episode 2, gitu ya. Jadi gue bersyukur juga ya, karena di episode pertama kemarin gue bilang kalau lebih cepat, lebih baik, ternyata memang dikasih lebih cepet. So, ya ini dia final custom keyboard by Teh Manis, tapi kita tahan dulu, harap bersabar, karena di video ini kita akan bahas proses sebelum jadinya final. Dan next video baru kita bahas sampai final gimana. Jadi di video ini gue akan bahas kitnya, kenapa gue beli kit ini, terus gue pakai switch apa, dan keycap sebelum ini. So ya, langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita bahas yang pertama dulu dari kitnya. Gue pakai dari Novelkeys NK65 Entry Edition, warnanya beige dan materialnya plastik. Ini udah kepasang dan kita dapet yang namanya carrying case atau hard case-nya juga dari Novelkeys kayak gini. Kenapa alasan gue pengen Novelkeys? Karena gue suka yang punya bordernya tebel, nggak tipis. Gue cerita dulu nih, sebelum dapetin NK65 ini gue punya beberapa list keyboard kit di awal-awal. Syarat yang utama adalah layout 65%, which is 68 keys, jadi ada arrow-nya. Nah, itu gue butuhin untuk yang namanya editing. Gue coba research yang deket-deket dulu, yang jelas ada di Indonesia. List awal Casey sama keyboard pre-build kayak Vortex VX64, terus ada Voyager 68 dari Pressplay, dan Neue N1 V2. Nah, tapi sayangnya dari keyboard pre-build yang masuk list gue ini, nggak ada yang bikin gue itu langsung suka sama desainnya. Nah, ini kan preferensi masing-masing ya, kalau kalian emang suka sama desain dari keyboard yang gue sebutin tadi, ya nggak masalah. Karena emang ketiga keyboard itu menurut gue udah bagus gitu ya. Jadi gue mikir kalau maksain beli salah satu keyboard yang tadi gue sebutin, ujung-ujungnya akan cari case lagi atau custom case lagi gitu ya, sampai akhirnya gue suka sama desainnya. Jadi itu kan akan bikin kerjaan lagi menurut gue. Jadi ya gue skip untuk pre-build. Next, akhirnya gue cari keyboard kit yang belum ada switchnya, belum ada keycaps, jadi bener-bener cuman PCB sama case-nya aja gitu ya. Nah, tapi sayangnya agak susah cari di Indo. Di toko terbaik, terkeren, termantap sejagat raya Good Gaming Shop, sebenarnya mereka ada gitu ya keyboard kit dari Ghost GK68X. Tapi lagi-lagi gue kurang suka sama desainnya, lebih tepatnya dari case-nya ini. Banyak mau memang. Cari-cari lagi, akhirnya dapatlah nama-nama kayak Tofu DZ65 KB Defense, terus ada Geek GK68XS yang aluminium, habis itu ada Apple Maker GK68XS juga, aluminium juga ya, dan Novelkeys NK65 yang ini. Nah, gue udah mulai suka nih sama list-list yang terakhir ini. Kalau kalian perhatiin, pilihan gue itu punya border yang tebel semua. Nah, itulah yang gue cari. Tapi sayangnya mereka ini produk luar gitu ya. Belum ada distributor di Indonesia selama gua bikin keyboard ini. Nah, tapi resikonya adalah harganya mahal ya, kitnya doang aja mahal, belum shipping internasional, belum tax, belum lagi kalau nyangkut di bea cukai mungkin ya, karena gua kemarin aja pesen keycaps doang, escape sama enter, nggak nyampe-nyampe sampai sekarang gitu ya. Masih di jalan, gua nggak ngerti berapa lama lagi. Udah lumayan lama sih gue ngirimnya. Jadi ini yang bikin gue pusing juga ya, karena udah naksir sama sesuatu objek tapi kita nggak tahu dapetinnya itu gimana. Cari-cari info, berharap dari salah satu list itu ada yang dijual di Indonesia dengan kondisi yang masih bagus. Dan ketemulah sama seller yang jual NK65 ini dengan good condition dan good service juga. Parah, mantap jiwa. Nama tokonya Newtek dan masih bagus banget ya, cuman minusnya itu ada di bagian plat aja, dia ada goresan dikit karena bekas switch puller gitu ya, dan itu normal banget menurut gua. Ketutupan juga kalau kita pasang switch. Mulus semua case-nya dan ditambah dia kasih ekstra stabilizer Durock yang udah di loop sama dia. Dan ya, sampailah Novelkeys NK65 Entry Edition warna beige di ruangan Teh Manis. Lengkap, kita dapat tas, dapat coil cable Type-C, dan ya ini udah kepasang juga stepnya plus udah di loop. Loopnya nggak sembarangan ya, dia pakai Krytox yang XHT, yang XHT. Nanti kita lihat hasilnya pas udah kepasang step sama switch dan keycapsnya rattle atau enggak. Nggak rattle samsak. Oh ya, yang gue suka dari NK65 dia juga udah punya yang namanya dampener bawaan. Jadi kita nggak usah repot-repot beli dampener dan potong-potong sesuaiin bentuk sama NK65 ini. Dan kualitinya juga oke menurut gue, jadi bisa ngurangin hollow-nya. NK65 akan gue pasangin sama switch dari Gezo Boba U40. Ini tactile. Alasan gue pilih switch ini karena gue pengen yang tactile tapi nggak mau yang clicky. Jadi pengen ada rasa feel torque gitu ya.
Beda dengan kalau brown itu kan dia lebih smooth ya, dia tactile tapi nggak clicky tapi lebih smooth. Kalau ini lebih tok. Nah, gue pengen cari feel yang kayak gitu, dapatlah si Switch Boba U40 ini. Tadinya pengen beli Zelios ya yang punya feel mirip-mirip kayak gini, tapi ya mahal gitu ya. Jadi gue pilih ya udah si Boba U40 ini dengan harga 2 kali lebih murah. Switch ini udah pernah gue spill juga ya di Instagram Teh Manis. Jadi banyak kan kalau misalnya ada barang-barang baru gue spill di Instagram, baru di YouTube. Jadi ya follow aja biar nggak ketinggalan. Switch ini gue beli polosannya, jadi ini factory loop yang nantinya akan kita loop untuk finalnya. Switch udah ada, langsung kita gabungin sama NK65-nya. NK65 ini south facing, jadi harusnya akan aman banget untuk kita mau bervariasi dengan banyak profile keycaps. NK65 ini udah dapat coil cable kayak gue bilang tadi, tapi gue beli lagi dari Pressplay. Gue lebih suka desainnya Pressplay dan dia ini detachable, ini bisa kita lepas dan gampang kalau mau ganti model. Gue harus ubah sedikit dari kabel ini untuk nyesuaiin dari port si NK65, karena by default kabel ini tuh support untuk port yang ada di sebelah kiri, sementara port di si NK65 tuh ada di sebelah kanan. Jadi ya gue harus reroll lagi, yang dibutuhin adalah sebuah benda yang berbentuk pipe atau pipa. Nah, gue pakai stand mic ini, kebetulan juga ini diameternya pas menurut gue. Jadilah seperti ini, tinggal di roll aja ke arah sebaliknya dan rapih kayak gini. Yap. Di sini gue masih pakai keycaps dari Pressplay yang Shirakawa, dan actually gue suka banget sama keycaps ini, nggak ada masalah juga di keyboard NK65 gue karena ini juga south facing, jadi inner finish nggak ada dan nggak ada something wrong juga. Sampai akhirnya kemarin itu ada yang nawar di komen video yang episode 1 itu yang gue bahas Pressplay juga, dia nanya, "Bang, ini dijual atau enggak?" Ya udah, akhirnya gue jual aja karena kebetulan di Pressplay juga lagi sold out ya, lagi susah dicari karena demand-nya tinggi banget. Jadi ya udah, akhirnya gue jual karena gue punya keycaps lagi biar yang lain bisa ngerasain. Ini kurang baik apa ya gue? Oke, terakhir ini ada typing test daripada keyboard ini. Oke, jadi segitu dulu ya untuk update episode kali ini. Nextnya itu ada finalnya, gue loop switch, terus ada gue tambahin O-ring di dalam NK65-nya. Terus stepnya ada yang gue bener-benerin sedikit, sama terakhir itu ada keycapsnya ganti. So ya, segitu ya video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya dan di playlist selanjutnya. Terima kasih.